Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Apakah ini teman-teman habis dari mana mau kemana ini tadinya? Makan kak. Sholat. Oke, silakan. Baik. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai kegiatan konseling pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini teman-teman apakah sudah pada saling kenal satu sama lainnya? Oke, yaitu sekarang kita langsung perkenalan aja ya. Perkenalan itu kita sebut nama sama hobi ya. Nama sama hobi aja. Jadi mulai dari mana nih? Dari kanan saya aja ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uda Ansori. Saya hobi suka memancing. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Makmul, hobi saya futsal. Saya perkenalkan, saya Sarama, hobi saya dansa. Nama saya Udia Salusi, hobi saya jajan. Baik, saya Bahanika, hobi saya sportif. Baik, perkenalkan, nama saya Richard Yuri, hobi main bola. Baik, perkenalkan nama saya Udin, hobi saya bertani. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah saling kenal ya. Oke, sekarang saya mau next ya sama teman-teman ini ya. Oke, sebelumnya saya mau perkenalan diri saya dulu ya. Maksudnya perkenalan diri saya sendiri. Baik, nama saya Muhammad Fatur Roji. Hobi saya main badminton. Oke. Sekarang saya mau ngetes teman-teman dulu ya dengan begini. Oke, kamu tahu nggak siapa namanya? Muhammad Fadil Abrol. Hobinya itu bertani. Oke. Sekarang exit ya, tahu nggak yang ujung? Ya. Iya, hobinya itu jajan. Oke. Sekarang yang ujung nanti tahu nggak Hobinya main basket. Mancing. namanya? Udah. Dan tarik. Ya, mungkin cukup sekian aja ya. Pasti teman-teman udah ada saling kenal, saling apa pasti ya tentunya ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Teman-teman di sini udah ini belum tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum. Baik. Biar saya jelasin dulu ya konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok itu satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Jadi kayak fungsinya itu untuk mengentaskan permasalahan gitu kan ya. Jadi di dalam bimbingan konseling juga ada yang namanya dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu kayak situasi atau kondisi yang menyebabkan adanya interaksi gitu di dalam kegiatan konseling kelompok ini. Jadi kita semua ini bisa ngobrol atau berinteraksi dengan sama teman-temannya biar kegiatan konseling ini lancar. Terus juga di sini di dalam bimbingan kelompok ini konseling kelompok ini bertujuan untuk mengentaskan masalah-masalah yang ada di dalam pribadi kalian masing-masing. Terus di dalam bimbingan konseling kelompok ini ada yang namanya komponen ya. Di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya di konseling kelompok ini ada komponen, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri sebagai pemimpin kelompok yang akan mengarahkan konseling-konseling yang ada pada hari ini. Terus kalian adalah sebagai anggota. Selanjutnya teman-teman diminta untuk untuk sukarela agar kalian ini bisa sukarela menceritakan masalah-masalah apa yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Teman-teman diminta untuk terbuka agar permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kalian masing-masing ini cepat diselesaikan oleh kita semua bersama-sama gitu. Terus dalam kondisi kelompok juga ada teman-teman diminta untuk merahasiakan segala data-data yang teman-teman kalian sudah bicarakan atau diceritakan.
Lalu seterusnya ya teman-teman diminta untuk tidak takut gitulah, agar apa masalah-masalah kalian itu tidak akan dibocorkan oleh teman-teman kalian, karena kita akan dijanji gitu, ada ikramnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan janji sponsor ya. Nanti teman-teman ikuti saya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Saya. Kalian sebut nama kalian masing-masing ya. Iya. Saya. Saya. Dengan ini menyatakan Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia sanggup dan bersedia menerima, menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima, baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh siapapun juga. Oke. Pengucapan janji udah selesai ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak usah takut kalau misalkan masalah kalian itu terbongkar ya. Oke. Baik teman-teman, apakah teman-teman di sini sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kelompok kita? Insyaallah siap. Oke, sebenarnya teman-teman ada yang ingin ke toilet dulu gitu? Oke. Sudah, sekarang teman-teman rapiin ya tas atau buku yang ada di atas meja sama dulu ya, agar kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini lancar. Baik, di sini nggak mungkin lah ya teman-teman nggak punya masalah di pribadi kalian masing-masing atau masalah keluarga gitu, pasti ada ya masalah gitu. Jadi siapa yang mau menceritakan masalah-masalahnya yang ingin kalian diselesaikan masalahnya pada hari ini juga? Saya mencerita. Ya, silakan mencerita. Jadi gini, gimana ya, itu merasa bingung. Kan kita tuh sekarang mau ngejalanin puas kan, mau kita mau ibadah terus. Kan habis puasa kita tuh libur tuh 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Nah, terus dari situ tuh Lutfia bingungnya tuh selama 3 bulan itu mau ngapain gitu di rumah. Terus namanya tuh udah punya 2 pilihan kan. Kalau misalkan misalkan mau magang, udah punya 2 pilihan kalau mau magang. Terus kalau misalkan kan yang satu mah tuh belum pasti ya. Tapi ini udah nanya sih katanya yang masuk magangnya di BNN tuh. Terus katanya yang magangnya yang semuanya udah masuk surat yang magang itu berkelompok, katanya semuanya bakal masuk semua, nggak ada SMK gitu ya. Terus udah gitu ya gimana ya, jadi waktu itu tuh kayak ribet banget gitu tuh pengen magang, tapi pas sekarang mau ke liburan tuh mau magang, jadi pikirannya tuh jadi gimana kayak yang bingung gitu tuh, bimbang. Ada di satu lagi pengen magang, terus kalau misalkan nggak magang mau ngapain gitu selama 3 bulan. Terus kalau misalkan nggak magang di situ juga kan udah punya satu pilihan lagi tuh yang benar-benar udah pasti, tinggal ujiannya masuk aja. Tapi gimana ya gitu aja maksudnya, iya bingung gitu tuh antara magang apa enggak. Kalau misalkan
bingung itu kalau misalkan nggak magang selama 3 bulan apa aja. Semester kemarin juga kalau apa namanya di rumah aja selama 3 bulan, kayak gimana ya, kalau misalkan di rumahnya kayak dibebasin lagi jangan dari kamar sama orang tua, ya oke aja gitu tuh, kayak gitu. Maksudnya kan kalau misalkan selama 3 bulan tuh dibolehin gitu buat keluar, buat liburan, buat gimana, ya oke aja gitu kan. Terus kan ini mah kalau misalkan 3 bulan di rumah ada stres kan, ya udah itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Lutfi ya sudah menceritakan masalah-masalahnya ya. Jadi Lutfi ini masalahnya itu tentang kayak bingung gitu ya, 3 bulan ini libur ini mau dipakai buat apa gitu, antara magang atau kalau berbahan di rumah terus itu bingung ya kan, masih capek juga kan. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin menanggapi dari ceritanya Lutfi ya tadi? Ayo, ada yang menanggapi? Terus saya ingin tanya, kalau misalnya magang itu biasanya berapa bulan? Ya apa kalau misalkan mengenai Iya bang, intinya. nggak tahu sih, lebih juga belum tanya-tanya, tapi katanya kata ibu itu juga, kata Bu Alami juga, jadi nggak setiap hari magang gitu. Oh enggak, setiap hari datang ke sana. Iya, enggak. Nanti kalau misalnya hari ini kalau misalnya hari ini cuma ke sana selalu ke sana, jadi nggak setiap hari. Izin bertanya nih, kan mau magang ya. Emang boleh gitu, diperbolehkan dari pihak kampus magangnya itu waktu kita lagi liburan semester boleh? Boleh. Boleh. Kita kan cuma minta surat dulu ke akademi. Menanggapi ya, kan tadi Lutfi sudah bercerita gitu, sudah memaparkan permasalahannya itu ya. Jadi tanggapan dari saya itu, Lutfi kan bingung nih mau milih magang atau enggak ya. Sedangkan kalau nggak magang itu kan ada libur waktu 3 bulannya itu mau dipakai apa gitu ya. Nah, kalau tanggapan dari saya itu emang mending magang juga sih. Kan tadi pertama dapat 2 pilihan ya, kerja magangnya. Nah, itu mulainya dulu itu yang lebih pasti diterimanya itu yang mana gitu. Yang satunya Yang satunya itu yang apa? di Polda. Yang di Polda ya. Nah, jadi menurut saya itu mendingan dia itu magang, cuman cari yang lebih pasti gitu, yang lebih pasti buat rutenya magangan daripada liburan di rumah selama 3 bulan tidak ngapa-ngapain gitu ya. Di rumah juga kan katanya dikekang terus sama orang tua gitu kan, nanti juga pasti rutenya suntuk gitu ya kan, otomatis sendiri juga bakalan stres lama-kelamaan gitu ya. Nah, jadi mendingan saya tuh mending magang saja, cari yang pasti gitu kan. Magang juga kan mendapatkan pengalaman gitu, mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan upah mungkin ya gitu. Jadi emang mending magang gitu. Terus yang dibayarin itu kan sebenarnya tadi udah ada laporan ya, udah ada pengumuman itu kalau yang mau magang di situ, yang mau itu mau diterima. Itu Lutfi mau dulu nih, misalnya mau magangnya itu mau pas kapan gitu, mau mulai magangnya? Itu aja setelah UAS. Setelah UAS. Dari semuanya aja dari semua. Kalau yang di Polda itu pasti langsung diterima gitu ya? Nah, kalau terus pengumumannya yang di BNN-nya gimana? Kapan? Kita tahu Udah pasti ya kan gitu ya. Jadi lebih kita itu di Polda itu aja gitu magangnya sama sendiri gitu, apa sendiri juga. Jadi magang aja dulu di situ di Polda sambil nunggu pengumuman yang dari BNN itu gitu kan. Belum pasti juga kan, baru ada pengumuman yang memang mau diterima kan nggak tahu ke depannya gitu. Jadi magang dulu aja, cari pengalaman juga yang lain gitu. Nah, nanti baru kalau misalnya memang ada udah pasti di BNN itu udah pasti ininya apa namanya waktu magangnya, nah boleh beralih gitu dari yang pertama magangnya di Polda gitu pindah ke BNN gitu kan. Jadi dapat double gitu, di Polda dapat pengalaman juga walaupun sebentar gitu, nanti di BNN kan dapat juga terus menerus gitu loh. Yang cukup dari saya. Ada yang mau nambah? Izin menanggapi ya. Benar yang apa yang dikatakan Maul. Jadi
daripada kita suntuk di rumah, mendingan magang aja. Jadi kan itu juga kita ada pengalaman, terus waktu liburan kita tuh jadi produktif, buat liburan doang, ya kan. Jadi di situ juga menambah wawasan, dapat ilmu baru. Siapa tahu habis magang itu nanti kamu selesai dari kuliah bisa diterapkan kan di tempat kerja itu. Nah, tadi juga kan kalau kita itu kan di rumah tuh selalu ditukar mulu gitu kan. Kalau misalnya magang itu kan biasanya lah ngekos kalau nggak apa gitu ya, PP gitu kan, jadinya lebih banyak kegiatannya di luar kan. Jadi kan orang tua juga nggak mungkin juga gitu ngikutin mulut dia sampai keluar gitu, sampai ke mana ke tempat dia magang. Jadi bisa lebih, mungkin bisa dibilangnya lebih gitu, lebih enak buat kerjanya, saingnya gitu, nggak tekan dulu gitu. Jadi masuk menanggapi baik itu mungkin dari kawan-kawan juga, dalam juga masukannya mungkin itu juga sebagai pelajaran juga ya, relasi buat tambahan wawasan supaya memilih magang. Menurut saya itu bagus juga sih, karena di situ selama 3 bulan supaya ada kegiatan progres rupiah, gimana nanti di rumahnya itu tidak apa ya, tidak besar-besar saja ataupun tidak mempunyai permasalahan sama orang tua sehingga dikekang juga gitu. Itu juga sih udah masuk dari apa namanya, saudara Mamu dan saudari nanti itu yang bisa ditanggapi sih. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi. Jadi benar ya, yang dikatakan teman-teman sekalian yang perihal tadi, yaitu lebih baik apa ya, magang daripada di rumah tapi dengan keadaan tertekan oleh keadaan apa yang selalu ditekan oleh orang tua gitu. Misalkan banyak larangannya gitu, perihal ini seperti apa, serba dilarang gitu. Mending lebih baik magang sih daripada di rumah gitu. Ini sih benar apa yang dikatakan juga kan daripada di rumah, terus nggak ngapa-ngapain, terus juga kalau di rumah tuh kan kayak gak dapet jajan juga gitu kan. Terus kalau kitanya magang pasti orang tua juga kayak ikut senang gitu tuh, anaknya produktif gitu kan. Terus juga nambah wawasan kita juga. Terus kan nanti semester atas juga kan kita bakalan magangnya gitu. Jadi biar udah tahu nih magang tuh kayak gini biar gak kaget nantinya gitu tuh. Ya udah sih itu ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau ingin menambahkan? Mungkin itu saja ya yang bisa kalian menanggapi pertanyaan Lutfia. Apakah Lutfia masih ada kendala dalam permasalahan yang tadi sudah diceritakan? Masih gini ya, soalnya Lutfia itu kalau ini nih mau magang tuh belum, udah apa namanya teh udah bilang ke orang tua waktu itu kan, dari kemarin lah bilang kan dia orang tua ya, kalau rumah kata dia mau magang gimana katanya gitu kan, di BNN, kalau di BNN sama siapa gitu kan. Soalnya kan kalau misalkan nggak ada orang dalam ya, misalnya kata mama juga nggak ada orang dalam itu, nggak ada saudara apa siapa gitu yang ada di BNN. Terus kata dia diituin apa, ditawarin sama dosen dosen MK kuliah atau digituin di BNN. Dan terus masuk satu kelompok atau sama teman-teman gitu, teman kelas atau teman-teman itu ya udah nggak apa-apa katanya gitu kan. Kalau misalkan ada teman-teman nggak apa-apa gitu, takutnya nggak ada teman gitu. Terus selain di itu ada pilihan lain lagi enggak katanya gitu kan. Terus waktu itu nanya sih katanya ke saudara, katanya kalau mau mah namanya di Polda aja, kalau mau di Polda sekarang juga masuk katanya waktu itu udah bilang. Terus mau di Polda sih katanya kayak gitu kan. Terus emang kenapa katanya, ya gitu aja lah, pokoknya ada itu sesuatu dia juga gitu ya.
gimana lagi kan dari selain Polda karena namanya persaudaraan itu dari saya atau saudara ya pilihan maksudnya yang pasti mah di Polda doang bisa masukinnya. Kalau misalkan dari yang Katolik ya coba di BNN bisa enggak atau ditanya ke Katolik gitu di BNN mah enggak punya orang dalam katanya gitu. Kalau mau itu pilihan yang pertama yang udah pasti kata saudara juga di Polda sama di Kementerian Agama itu ya. Kementerian Agama Ini pasti tahu kan? iya, terus ada lupa, nggak mau kan ada dari itu ya udah nanti aja lupa juga ini apa namanya mau magang sama teman-teman di BNN. Kalau misalkan di BNN udah masuk ya udah nanti di Polda aja katanya kayak gitu. Terus bilang lagi kan sama mama atau ya udah itu aja yang pasti katanya ambil aja di Polda. Terus kan maksudnya di Polda kan kalau dia udah bilang kan ke mama kalau di Polda tuh gini ada ini gitu atau nggak apa kan sebenarnya Polda itu luas jadi nggak sempit gitu tuh nggak bakalan ketemu juga gitu kan sama itu. Terus udah gitu nggak mau atau dia gitu kan. Terus yang ambil yang pasti aja sih kata mama gitu. Terus apa namanya kata ya udah nanti aja gimana nanti kalau misalkan di BNN nggak masuk ya udah nanti di Polda gitu. Mau nanya nih Kak, tapi tahun itu pengen kemana dulu nih, ke BNN atau ke Polda? Tapi kalau misalnya pengen dua-duanya berarti ke BNN dulu. Nah nanti kalau udah selesai dari BNN baru ke Polda itu biar ada jeda, biar kamu juga nggak capek gitu sih. Di kan sebenarnya pengennya masih pengennya ke BNN dari pertama. Jadi dari awal yang apa kayak beliau itu yang magang tuh di kantor saya gitu itu kayak udah ada rasa pengen gitu. Cuma kan waktu itu masih lama UAS gitu. Terus pas sekarang tuh baru gitu. Terus belum ya mikir dikira bakal ada tes yang kayak gimana gitu kan nanti dipilih gitu kan soalnya kan bukan satu kelompok yang mendaftarnya ternyata katanya semuanya masuk tapi dari yang mau magang itu mah gimana dari sananya buat yang lain. Tapi selama itu jangka waktunya itu di Polda dan BNN itu mencukupi tidak selama 3 bulan? Iya. Enggak ya sebulan BNN, sebulan Polda, nanti sebulan buat istirahat kamu itu sebelum nanti masuk semester 5. Ya walaupun nggak ada batasan waktu kayak berapa bulan juga, kalau misalnya yang keluar nggak bisa kan yang keluar. Bisa. Ya, tinggal itu apa namanya lakuin gitu loh. Jadi kalau emangnya nggak ada batasan waktu kayak misalnya kamu harus magang di sini 3 bulan atau berapa bulan, 2 bulan gitu. Nah, kalau misalnya emang nggak ada kayak gitu kan pertama magang dulu di satu tempat gitu. Nah terus kalau misalnya emang nggak betah, kalau enggak ada pilihan lain gitu buat magangnya gitu bisa pindah juga kan. Ya sesuatu-suatunya kamu aja gitu kalau emang nggak beda keluar gitu buat berhenti. Tapi itu pertanyaannya dari awal memang sudah diperhatikan untuk jangkanya sudah dibebaskan gitu, maksudnya persyaratannya dari awal ya kayak di BNN gitu, kayak di Polda itu jangka waktunya udah sudah diterangkan sama pihak sananya bahwa kalau misalnya jangka waktunya itu bisa sebulan istirahat atau di Polda sebulan istirahat belum. Soalnya Lutfiah kan apa namanya aja bilang belum nanya maka Lutfiahnya tuh belum pasti gitu tuh belum pasti apa ya habis itu mau ke situ apa enggaknya itu kan belum pasti. Kalau misalnya ke situ ya dia juga nanya nanti gitu kan apa namanya kan waktu itu juga kata saudara kalau misalkan mau katanya di Polda ya udah sekarang bisa apa namanya dimasukin. Terus nanti katanya apa namanya kan nunggu dikabarin suruh ke sana katanya gitu. Tapi nunggunya juga enggak lama sih paling sehari 2 hari katanya gitu.
Tapi kalau menurut saya tuh mendingan dari tahu dulu ke batas waktu namanya. Walaupun emang nggak pasti mengikuti kapan tuh ini kan itu buat kesehatan doang gitu loh. Cuma pertimbangan juga sama yang mau organisasinya lagi gitu loh. Itu juga cuma nanya-nanya doang ya, nanya-nanya ke teman-temannya. Kan kata Lutfi kalau misalnya mahasiswi magang di Polda kerjanya apa gitu kan, gitu. Apa namanya, katanya kalau misalkan ya baik siswi maupun mahasiswi, kalau misalkan magang di Polda itu kayak bantu-bantu bikin surat, terus kalau misalnya nggak bantu bikin surat juga kayak nganterin suratnya gitu, kayak nganterin surat ke apa namanya, kalau misalnya kita mau pinjam dulu kan gitu, ya cuma gitu doang. Ya itu diterangin belum ini bahas maksudnya gitu loh. Belum, soalnya itu udah gimana. Ya nanti mah apa ya, nanya dulu aja gitu loh, biar enak juga magangnya, pilihan magangnya yang mana gitu kan. Nanti kan batas waktu yang juga menentukan gitu, mau ada jeda istirahatnya ataupun mau lanjut ke gimana. Nah jadi terlebih dahulu ini dulu apa namanya, tanya-tanya dulu aja jadwal waktunya. Nah, itu salah satu solusi pertimbangan sih, supaya nanti dia tidak bimbang lagi di apa namanya, di BNN atau di Polda atau istirahat gitu loh. Nah itu salah satu faktor juga sih yang membingungkan atau mengajar dalam hati Lutfia sebenarnya. Nah itu harus dicari dulu sebenarnya. Iya, jadi harus apa ya, dimatangkan dulu gitu. Kalau dia pikir dulu apa ya, dari dengan inilah perencanaan dengan baik gitu, dengan matang. Iya, supaya tidak ambiar gitu ya, supaya lancar nanti gimana dapat planningnya ajakan itu, nanti takutnya magang enggak, atau enggak gitu, ada cuma gimana gitu. Iya. Oke, gimana Lutfia? Dari tanggapan-tanggapan teman-teman Lutfia ini, apakah udah ada gambaran belum dari Lutfia? Nanti kedepannya mau ngapain, mau apa gitu tujuannya? Iya udah sih tadi apa namanya, dari tanggapan dari teman-teman itu sedikit udah ada gambaran gitu gimana buat kedepannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin bisa saya simpulkan bahwa permasalahan Lutfia ini memang sangat merugikan gitu ya bagi dirinya. Dan teman-teman juga sudah menanggapi bahwa permasalahan Lutfia ini memang seharusnya Lutfia ini untuk menyibukkan diri di hari libur selama 3 bulan itu. Ya contohnya ikut magang gitu kan selama 3 bulan ke depan. Maksudnya 3 bulan ini ya. Kayak ikut magang, misalkan contohnya kayak di BNN ya, BNN atau di Polda gitu katanya, kata Lutfia. Jadi lebih baik memang magang sih, karena waktu 3 bulan itu bagi seorang mahasiswa cukup lama juga. Karena kalau kelamaan di rumah ataupun sering main gitu kan, pasti bakalan menghabiskan uang gitu. Jadi sia-sia liburan ini, hanya menghabiskan uang, foya-foya gitu kan. Jadi lebih baik mencari apa ya, pekerjaan atau magang yang lebih produktif gitu kan, dapat relasi juga, dapat pengalaman gitu kan. Jadi ya cukuplah mungkin itu aja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menanggapi. Bagaimana Lutfia? Apakah ada yang ingin, ada gambaran gitu dari Lutfia tentang tanggapan yang sudah teman-teman berikan kepada Lutfia? Iya udah ada gambaran gimana nanti ke depannya buat setelah UAS ini mau gimana. Tadi udah dari teman-teman udah ada gambaran. Terima kasih. Apakah Lutfia masih ada kendala dalam permasalahan ini? Alhamdulillah ada. Udah nanti habis setelah UAS melakukan Oke, sekarang mungkin kapan kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok kita di minggu depan. minggu depan? Ya, dari perkembangan permasalahan dunia gitu. Oke, iya. Mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi di ruangan yang sama ya, dan orang yang sama juga.
mungkin itu saja yang dapat kita lakukan ya sebelum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.